Saat Anda mendengar kisah ini, mungkin Anda akan menemukan kisah-kisah yang secara logika terasa tidak masuk akal atau bahkan mustahil untuk terjadi. Namun, jangan kita terburu-buru menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut hanyalah dongeng atau hayalan semata. Dalam khazanah spiritualitas, seseorang yang telah mencapai derajat tinggi sebagai insan kamil lebih banyak menggunakan akal batin, intuisi dan rasa dibandingkan akal lahir atau rasio. Kedekatan yang dalam dengan Tuhan Yang Maha Esa membuatnya mampu menjalani kehidupan dengan menyentuh ranah kebatinan serta kesaktian. Ini bukan hal asing, karena para wali penyebar Islam di Nusantara pun dikenal menempuh jalan yang serupa. Namun penting untuk dipahami bahwa kebatinan dan kesaktian bukan hanya milik para wali. Jejak-jejak kebesaran spiritual juga terekam dalam sejarah kerajaan-kerajaan lokal. Salah satunya adalah Kerajaan Manukrawa. Berdiri megah di abad keempat Masehi di tepi sungai Cimanuk, kerajaan ini pernah menjadi bagian penting dari peradaban. Permaisuri dari Raja Indra Prahasta III, Prabu Wiryabanyu, yaitu Nyimas Ratu Nilamsari, berasal dari kerajaan ini. Sayangnya, selama 10 abad berikutnya, kisah tentang Manukrawa seperti hilang di telan bumi. Diduga, sebuah musibah besar berupa banjir bandang dari sungai Cimanuk telah menghancurkan kerajaan tersebut. Bencana yang tercatat masih terjadi hingga abad ke-19, dengan kejadian terakhir pada tahun 1850. Baru pada abad ke-14, terdengar kembali kabar tentang sebuah pemukiman kecil di timur sungai bernama Desa Bungko. Di tempat inilah, pada tahun 1471, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, singgah dalam misi dakwah Islaminya. Selain desa tersebut, kawasan Muara Cimanuk masih berupa hutan lebat hingga abad ke-15. Di awal abad ke-16, tepatnya tahun 1500 Masehi, seorang pemuda bernama Arya Wiralodra yang saat itu berusia sekitar 17 tahun, tengah menapaki jalan pengabdian dan pembentukan diri. Ia adalah putra dari Adipati Bagelen, Dalem Singalodra, seorang bangsawan Muslim yang mendukung Kesultanan Demak sejak memisahkan diri dari Majapahit. Sejak usia muda, Arya telah dibekali ilmu kenegaraan, keprajuritan, bela diri, serta pelajaran agama Islam yang sudah ia mulai sejak usia 7 tahun. Untuk menyempurnakan laku lahir dan batin, Arya Wiralodra memilih mengasingkan diri di Padepokan Gunung Sumbing, tempat leluhurnya, Ki Betara, pendiri Bagelen Nagari, dimakamkan. Padepokan ini juga dikenal sebagai Padepokan Ki Betara, sebuah tempat sunyi nan sakral bagi para pencari makna sejati. Dalam serat Babad Dermayu yang ditulis dalam Pupuh Sinom Macapat, tertulis perjalanan spiritual Arya Wiralodra. Ia menjalani tapa selama 3 tahun penuh, menahan diri dari nafsu makan dan tidur, serta melepaskan keterikatan ragawi. Dalam keheningan itu, cahaya suci menyapanya sebagai pertanda ia telah diterima oleh Yang Agung, dan doanya pun diridhoi oleh Sang Pencipta. Ia memohon agar kelak kehidupannya diberkahi dan diliputi keselamatan. Kini, sang pertapa muda Arya Wiralodra telah mencapai tahapan tertinggi dalam laku spiritualnya. Ia telah menjadi sosok yang mumpuni, memiliki kekuatan batin yang magis dan kesaktian yang bersifat supranatural. Sebuah pencapaian agung yang tidak setiap orang mampu menggapainya. Ketika tiba saatnya, ia pamit kepada Sang Wiku Padepokan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Bagelen. Sang Wiku menganugerahkan 3 pusaka utama dari Gunung Sumbing, 3 warisan sakral yang telah lama menjadi idaman para pertapa. Pusaka pertama adalah sebuah cakra bernama Cakra Udaksana Kiai Tambu, dan 2 lainnya adalah keris pusaka, Gagak Handaka, dan Gagak Pernala. Ketiga pusaka ini adalah karya Empu Wari, putra dari Empu Bondan, yang dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Kediri di abad ke-12 Masehi. Hingga kini, pusaka-pusaka tersebut disimpan dan menjadi warisan budaya di Kabupaten Indramayu. Arya Wiralodra tertegun. Ia tak menyangka akan menerima anugerah sebesar itu. Dengan penuh syukur, ia bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkali-kali menyampaikan terima kasih kepada Sang Wiku Padepokan.
Setelah memohon diri, ia pun kembali ke Kadipaten Bagelen. Sesampainya di dalam Agung Bagelen, Arya Wiralodra sungkem kepada ayahandanya Adipati Dalem Singalodra. Sang ayah memandang sang putra dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata pelan namun penuh makna, "Wira, kulihat engkau sangat kurus tetapi bercahaya. Apakah engkau telah mendapatkan petunjuknya?" Sambil mengangguk, Arya menjawab dengan mantap, "Berkat restu Rama, Ananda sekarang telah siap mengabdi kepada agama dan negara." Sang adipati tersenyum bijak lalu melanjutkan, "Wira, ketahuilah, sejak setahun yang lalu, Sultan Demak telah memanggil para pemuda terbaik, putra Adipati, Tumenggung, hingga Demang, yang telah menyelesaikan pendidikan kesatrianya. Mereka diberi tugas untuk negeri ini. Mengenai engkau, telah aku kabarkan bahwa engkau tengah menjalani laku di padepokan Ki Betara. Sultan memahami dan berpesan agar engkau segera menghadap beliau setelah kembali. Tapi sekarang, pulihkan dulu ragamu." Namun, belum genap 1 bulan berlalu, Arya Wiralodra telah memohon izin untuk berangkat menghadap Sultan Demak, Raden Fatah. Ia pun diterima langsung di ruang khusus. Raden Fatah menyebutnya dengan hangat, "Wira, mendekatlah. Aku ingin menanyakan beberapa hal. Singkat saja. Pertama, apa pendapatmu tentang kerajaan Majapahit?" Arya Wiralodra menggeser duduknya lebih dekat, lalu menjawab penuh keyakinan, "Gusti, menurut hemat hamba, setelah mangkatnya Prabu Hayam Wuruk, pemerintahan Majapahit terus mengalami kemunduran. Kini, kekuatan dan wibawa sebagai kerajaan besar Nusantara hampir sirna. Bahkan berdasarkan catatan lontar abad ke-15 yang juga menjadi rujukan dalam penulisan buku ini, Majapahit telah kehilangan kendali atas Selat Malaka, pintu gerbang perdagangan internasional. Bangsa Portugis pun telah membangun benteng di Malaka. Itu adalah pertanda bahwa Majapahit berada di ambang kejatuhan." "Bagus," jawab Sultan Demak dengan senyum lebar tanda kepuasan. Kemudian ia melanjutkan, "Aku telah memerintahkan putraku, Pangeran Yunus, untuk bersiap menyerang benteng di Malaka. Tapi ada hal lain yang ingin kutanyakan. Bagaimana pendapatmu tentang Pajajaran?" Arya Wiralodra sempat terdiam sejenak sebelum menjawab, "Sama saja, Gusti. Cipamali, pelabuhan paling timur yang dulu ramai di wilayah Brebes, kini telah ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah pelabuhan Cimanuk, dan itu pun masih berada di bawah kekuasaan Pajajaran." Sang Sultan mengangguk cepat, memotong dengan penuh semangat, "Bagus, bagus. Justru karena itulah aku memanggilmu ke sini. Aku hendak memberikan tugas penting, demi agama dan demi Kesultanan Demak. Engkau kutugaskan untuk menguasai pelabuhan Cimanuk. Walau secara formal wilayah itu masih berada di bawah Pajajaran. Caranya terserah padamu. Namun ingat, pada waktunya nanti, ketika armada Laut Demak bergerak menyerang Pajajaran, pelabuhan itu akan menjadi titik penting dan strategis." Sultan menatapnya tajam namun penuh keyakinan. "Tugas ini tidak akan disertai pasukan. Aku memilih engkau secara pribadi. Hanya engkau yang tahu dan hanya aku dan Sultan Caruban Syarif Hidayatullah yang akan mengetahuinya. Apa engkau mengerti?" Arya Wiralodra menunduk dalam-dalam. "Gusti, dengan segenap kemampuan hamba, tugas ini akan hamba laksanakan. Hamba mohon doa restu." Sang Sultan tersenyum dan menepuk pundaknya. "Ingat Wira, ini adalah perjalanan panjang. Semoga Tuhan selalu membimbingmu." Arya Wiralodra pun bersiap. Dari Kadipaten Bagelen, ia berangkat menuju wilayah yang diyakini sebagai muara Sungai Cimanuk. Ia tidak sendiri. Seorang pengiring setia bernama Ki Tinggil ikut mendampingi dalam perjalanan berat ini. Kisah keberangkatan mereka digambarkan dalam serat Babat Dermayu dalam bentuk tembang Macapat Pupuh Kinanti sebagai berikut. Arya Wiralodra telah berpamitan kepada ayah dan ibunya. Mereka pun berangkat dengan pakaian ala pertapa, meninggalkan rumah dengan linangan air mata. Bersama pengiringnya, Ki Tinggil, mereka melangkah ke arah selatan, melewati lereng gunung, masuk ke dalam hutan lebat, lupa akan tidur dan makan.
karena belum tahu pasti di mana letak sesungguhnya Sungai Cimanuk yang mereka cari. Lebih dari setahun lamanya mereka menjelajahi hutan belantara yang seakan tak berujung. Hingga pada suatu hari mereka tiba di tepi sebuah sungai yang sangat lebar. Airnya bergulung deras mengalir ke utara. Duduk di atas sebuah batu besar, Arya Wiralodra memandang arus sungai dengan raut wajah penuh pertimbangan. "Paman," katanya pada Ki Tinggil, "aku masih ragu, apakah ini benar Sungai Cimanuk? Tapi lihatlah, tanah di sekitarnya seperti bekas kebun atau mungkin masih milik seseorang. Banyak pohon duku dan manggis tumbuh subur." Ki Tinggil memperhatikan lalu mengangguk. "Raden benar, semoga kita bertemu dengan pemiliknya, atau siapa saja yang bisa memberi petunjuk." Belum sempat kalimat itu selesai diucapkan, terdengarlah suara samar-samar dari kejauhan. Seseorang tengah bersenandung dalam pupuh Kinanti. Dari kejauhan, suara senandung pupuh Kinanti terus terdengar, meski maknanya tak sepenuhnya dipahami oleh Arya Wiralodra. Meski tak memahami bait-bait itu sepenuhnya, Arya Wiralodra merasa hatinya hangat. Suara itu bagai isyarat akan hadirnya pertemuan, dan memang benar, akhirnya akan ada manusia lain yang mereka jumpai setelah sekian lama menyusuri hutan sunyi. Sambil menepuk lengan Ki Tinggil, Arya berkata dengan semangat, "Paman, suara itu datang dari arah sana." Tangannya menunjuk sisi hutan yang agak terbuka di pinggir sungai. Tak lama berselang, di balik semak-semak yang ditunjukkan itu, muncul sesosok lelaki tua. Langsung saja Arya Wiralodra bangkit dan menyambutnya dengan hormat. Ia mengucap salam, "Sampurasun wahai kakek, tolonglah kami." Orang itu membalas senyum dan dengan isyarat tangannya, mempersilahkan mereka duduk di sebuah batu datar. Ia menyalami Ki Tinggil dan kemudian duduk di samping Arya Wiralodra. Tak menunggu lama, Arya pun segera bertanya, "Kakek, kami adalah pengembara dari Begelen Nagari. Telah lebih dari setahun kami menjelajahi hutan ini, mencari sungai yang bernama Cimanuk. Baru hari ini kami bertemu manusia pertama dalam perjalanan kami, dan itu adalah kakek. Dapatkah kakek memberitahukan, apakah sungai yang kami temui ini adalah Sungai Cimanuk?" Orang tua itu hanya tersenyum bijak. Ia berdehem pelan sebelum berkata, suaranya tenang seperti arus sungai, "Cucuku, sungai ini adalah Sungai Citarum, dan kalian sekarang telah berada di wilayah Karawang. Sungai Cimanuk yang engkau cari justru telah terlampaui jauh. Kalian harus kembali ke arah timur dan ikutilah jalur pesisir utara." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, sang kakek menghilang dari pandangan seakan lenyap ditelan semak-semak dan kabut pagi. Arya Wiralodra hanya bisa tertegun. "Aku menyesal," gumamnya, belum sempat menanyakan nama dan asal-usulnya. Ki Tinggil meski tampak lelah menimpali dengan cepat. Sejak awal, Paman telah menduga ada yang berbeda dari kakek itu. Tapi kita patut bersyukur. Meski misterius, beliau membawa kabar penting. Karena itu, Raden, sebaiknya kita segera lanjutkan perjalanan. Arya mengangguk setuju dan mereka pun mulai melangkah kembali. Kini menuju timur laut, merambah hutan dan menyusuri jalur pesisir seperti yang disarankan sang kakek. 2 bulan lamanya mereka berjalan tanpa henti. Tubuh kian lelah, semangat nyaris padam. Sampai pada suatu hari ketika sinar matahari hanya menembus celah rimbunnya pepohonan, mereka menemukan sebuah sumber air jernih di antara semak dan akar-akar pohon besar. Arya Wiralodra menghentikan langkah dan berkata, "Paman, mari kita berhenti sejenak. Lihat, ada sumber air, kita bisa mandi dan beristirahat." Ki Tinggil mengangguk lelah hampir tak bersuara. "Benar, silahkan Raden mandi dulu." Sementara Arya membasuh tubuh di air yang segar itu, Ki Tinggil terlelap di bawah rindangnya pohon. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Pasir Ucing, sebuah lokasi yang kelak dikeramatkan karena sumber airnya dipercaya membawa berkah dan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang sedang berkelana.
Selama seminggu mereka beristirahat, menyegarkan tubuh dan jiwa. Setelah itu, dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjalanan membawa harapan, petunjuk dari sang kakek misterius, dan keyakinan bahwa tujuan mereka sudah semakin dekat. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, pada suatu hari Arya Wiraludra dan Ki Tinggil akhirnya tiba di sebuah hamparan tanah yang terbuka. Mereka tercengang. Tanah itu rupanya telah dibuka oleh tangan manusia. Pohon-pohon tampak roboh, bekas ditebang dengan kapak. Di kejauhan, tampak ladang padi gogo, palawija, dan pohon-pohon tebu tumbuh subur. Hati Arya Wiraludra sontak dipenuhi rasa gembira. "Paman," katanya dengan semangat, "kita akan segera bertemu dengan orang. Lihat itu, tanaman-tanaman ini bukti ada peladang di sini. Mari kita cari dia." Namun Ki Tinggil menahan langkahnya. "Tunggu," katanya cepat. Ia melompat lincah ke sebuah pohon dan memanjatnya. Setelah mengintai dari atas, ia berseru, "Itu dia, lihat ke arah utara. Dia datang ke arah kita." Ternyata si peladang sudah menyadari kehadiran mereka. Bahkan sebelum Arya Wiraludra dan Ki Tinggil sempat menyusuri ladang mencari jejak, si peladang sudah berdiri di hadapan mereka. Ia menyapa dengan ramah dan suara lantang, "Kisanak, selamat datang di tanah kami." "Terima kasih," sahut Arya Wiraludra sambil mengulurkan tangannya. Ki Tinggil pun menyambut salam itu hangat. Peladang itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. "Kisanak hendak kemana sampai bisa tersesat sejauh ini? Mengapa hanya berdua? Apa ada musibah? Mana rombongan kalian yang lain?" Dengan tenang namun penuh semangat, Arya Wiraludra menjawab, "Kanda, kami memang hanya berdua. Namaku Wiraludra dan ini pamanku, Ki Tinggil. Kami datang dari Bagelen." Peladang itu tiba-tiba terdiam, pandangannya menajam. "Dari Bagelen," katanya pelan, lalu melanjutkan dengan nada penasaran, "Apakah kalian ada hubungannya dengan Temanggung Wirakusuma dari Banyu Urip?" Arya Wiraludra mengangguk mantap. "Beliau adalah kakak dari kakekku." Begitu mendengar jawaban itu, wajah peladang itu berubah. Ia tampak sangat terkejut. Lalu tanpa ragu memeluk Arya Wiraludra erat-erat. Air matanya berlinang. "Adikku, jadi engkau saudaraku, misanku sendiri. Namaku Wirasetro. Mari ikut ke pondokku, kita akan bercerita panjang di sana." Di pondok sederhana namun bersih dan nyaman, Raden Wirasetro menjamu tamunya dengan luar biasa. Di hadapan mereka tersaji nasi huma yang harum, ayam hutan panggang, dan sayur bunga tebu yang segar. Sambil makan, Wirasetro mulai bercerita tentang perjalanannya bersama rombongan yang membawanya sampai ke wilayah ini yang disebut Pageden, daerah yang kelak menjadi tempat keturunan Raden Wirasetro membangun kehidupan dan menurunkan para dalem Pageden. Setelah kisahnya selesai, ia menatap Arya Wiraludra dengan senyum hangat. "Sekarang, adikku, giliranmu bercerita. Apa yang membawamu sejauh ini?" Dengan tenang dan penuh perasaan, Arya Wiraludra mulai menceritakan perjalanannya yang panjang dan penuh tantangan. Dari meninggalkan Bagelen hingga mengembara di hutan-hutan liar mencari muara Cimanu. Ia mengisahkan pula pertemuannya dengan sosok misterius di Citarum dan semua perjuangan yang mereka hadapi. Ki Tinggil lalu menambahkan, "Karena itulah paman mengusulkan agar kita beristirahat lama di sini. Kita perlu mengembalikan tenaga, mengisi kembali daging yang terkuras dalam perjalanan." Semua yang hadir tertunduk, seolah memahami bahwa pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. Ada takdir besar yang sedang ditenun oleh waktu. Dan Pageden kini menjadi titik persinggahan penting dalam perjalanan Arya Wiraludra menuju takdirnya. Setelah berhari-hari menyusuri tepian sungai yang lebar dan deras, Arya Wiraludra dan Ki Tinggil akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Harapan mereka yang sempat meredup kembali menyala ketika dari kejauhan tampak kebun subur membentang, ditumbuhi palawija yang tertata rapi. Tanah di sekitarnya tampak dikelola dengan tangan yang piawai.
Mereka mengikuti jalan setapak menuju tepi sungai dan menemukan sebuah wisma kecil yang asri. Bunga serengkuni menghiasi sekelilingnya, sementara bunga tongkeng dan mandakaki berjejer anggun di kiri kanan pintu. Segalanya terasa damai, seolah surga kecil tersembunyi di tengah hutan. Namun suasana hati mereka langsung berubah begitu menyadari bahwa wisma itu tidak kosong. Di beranda duduk seorang lelaki tua berotot, berkulit gelap terbakar matahari, sedang menganyam bubuk. Sekilas ia tampak bijaksana, tapi sorot matanya tajam, waspada. Arya Wiralodra melangkah maju dan memberi salam dengan penuh hormat. "Sampurasun, kakek. Mohon maaf kami datang tanpa pemberitahuan. Bolehkah kami bertanya tentang wilayah ini dan nama sungai ini?" Tidak ada jawaban. Wiralodra mencoba lagi lebih dalam sopan. "Kula nuwun, kakek. Kami pengembara dari jauh. Mohon restu dan sedikit petunjuk." Tiba-tiba suara keras memotong udara, tajam seperti cambuk. "Hai, dua ekor babi hutan. Apa maksudmu datang-datang langsung tanya-tanya? Tidak tahu siapa aku? Akulah si kaki Tani Malihwarni, pemilik seluruh kebun ini. Apa kalian ingin merampokku?" Kemasyhuran Arya Wiralodra dimaklumi Ki Tinggil, maka cepat-cepat katanya, "Raden, paman pun baru menjumpai orang tidak mengenal sopan santun macam ini. Tapi hendaknya kita maklum karena dia manusia hutan." Sadar akan hal ini, Arya Wiralodra melangkah lebih dekat sambil berkata, "Wahai kakek, tolonglah. Kami jauh dari Bagelen Nagari. Tidak lain yang kami cari ialah Sungai Cimanu. Bila benar ini Sungai Cimanu, izinkanlah kami turut berkebun. Di mana saja kami diperbolehkan." Kembali kaki Tani Malihwarni membentak, "Tidak sudi aku menolong. Aku cukup punya rakyat. Lekas mampuslah kau berdua. Tak sudi aku melihatmu." Arya Wiralodra tidak dapat menahan amarahnya. Maka ia berseru lantang, "Hai tua bangka, orang macam apa engkau ini? Tidak punya hati baik. Kalau memang kebun ini milikmu, sekarang akan aku rampas. Cobalah kau melawan." Dengan berani, kaki Tani Malihwarni berdiri sambil bertolak pinggang, lalu berteriak lebih nyaring sambil menunjuk ke arah Arya Wiralodra, "Aku tidak takut pada anak kecil sepertimu. Semula kau bertanya tentang daerah ini, lalu tentang sungai, dan kini kau ingin merampas semuanya. Benar-benar berandal." Mendengar itu, Arya Wiralodra segera meloncat maju dengan gerakan cepat. Ia menyambar pergelangan tangan Malihwarni yang masih menunjuk dengan penuh amarah. Namun ternyata si tua Malihwarni cukup gesit. Begitu mendapat serangan kilat dari Arya Wiralodra, ia segera melempar tangannya ke samping kanan, diikuti dengan putaran tubuh yang lincah. Kaki kirinya melayang dari samping, menendang ke arah leher Arya Wiralodra. Sambil mengagumi kelincahan lawannya, Arya Wiralodra cepat merendahkan tubuhnya. Lalu dengan ujung-ujung jari tangannya, ia menyerang ke arah pinggang Malihwarni. Menyadari bahwa tendangannya gagal dan pinggangnya terbuka, Malihwarni segera melompat ke samping. Ia bersiap kembali. Kaki kanan ditekuk rendah ke depan, tangan kiri melindungi pinggang, sementara tangan kanannya langsung meluncur memukul wajah Arya Wiralodra. Namun pukulan itu dengan mudah ditangkis oleh Arya dengan kibasan tangan kirinya ke arah luar. Tak sabar, Malihwarni melanjutkan serangan berikutnya. Kaki kirinya menendang keras ke arah perut lawannya dengan sepenuh tenaga. Tapi Arya Wiralodra tetap tenang, tidak menghindar. Kedua tangannya menyilang cepat, menjepit pergelangan kaki Malihwarni dan menyentakkannya ke atas. Tubuh Malihwarni pun terangkat, melayang di udara. Arya Wiralodra menunggu tubuh lawannya jatuh ke tanah. Namun anehnya, tubuh itu tak kunjung jatuh. Wiralodra yang semula heran kini berubah menjadi terkejut. Sosok Malihwarni telah menghilang tanpa jejak. Wisma kecil yang indah itu pun lenyap. Begitu juga kebun yang semula rimbun dan subur. Semuanya sirna, digantikan kembali oleh hutan lebat. Dengan cepat, Arya Wiralodra menguasai diri, lalu membangunkan Ki Tinggil yang masih terpana, seolah terhipnotis oleh apa yang baru saja mereka alami.
Belum habis keheranan mereka, terdengarlah suara lirih bersenandung dari kejauhan. Suara yang sangat dikenalnya, lantunan pupuh kinanti yang lembut membelai telinga. Makna dari tembang itu menyiratkan petunjuk bahwa tempat yang dicari bukanlah di sana, dan Cimanuk yang sejati masih jauh di seberang. Kelak akan menjadi desa Kalci Pamanukan, dan Cipunegara adalah sungainya. Ia disuruh menyeberang segera, dan bila bertemu dengan kidang emas bermata intan, itulah tandanya. Ia diminta untuk segera memburunya, sebab disitulah letak Cimanuk. Buyut Siduan, sang leluhur gaib, juga berpesan bahwa jika kelak Wiralodra membabat tanah itu, ia harus tetap teguh, jangan menyerah, karena keturunannya kelak akan berjaya. Ingat akan pengalamannya di tepi sungai Citarum, Arya Wiralodra memusatkan pendengarannya, menyimak kata demi kata dari tembang yang lirih membelai tadi, hingga akhirnya memahami maksudnya. Maka ia berkata kepada Ki Tinggil, "Paman, 2 kali kita telah ditolong oleh Buyut Sidum. Pertama di tepi sungai Citarum, dan kini di tepi sungai Cipunegara. Semoga kita segera dapat menjumpai kidang yang dimaksud dalam tembang tadi." "Raden," sahut Ki Tinggil sambil bangkit berdiri penuh semangat, "marilah kita berangkat." Dalam perjalanan yang kembali memasuki lebatnya rimba, Arya Wiralodra menebak-nebak siapa sesungguhnya sosok Buyut Sidum itu. Namun tak satu pun kenangan mampu mengaitkannya dengan nama tersebut. Maka ia pun berkata dalam hati, orang baik itu tidak ingin dikenali. Maka biarlah demikian, semoga amalnya dilimpahi berkah. Sesungguhnya Buyut Sidum atau Ki Sidum adalah nama lain dari Ki Purwakali, yang juga dikenal dengan sebutan Kidang Pananjung. Ia adalah salah seorang pengasuh dari Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran. Seperti halnya para pengasuh istana lainnya, Ki Sidum adalah seorang bijak yang sakti mandraguna. Setelah masa pengabdiannya di Istana Pakuan usai, Ki Sidum memilih mengasingkan diri, mengembara ke wilayah bekas kerajaan Tarumanagara, yaitu daerah aliran sungai Citarum. Saat muda, Ki Sidum pernah berguru bersama seorang sahabat karib bernama Gagak Wirahandaka, yang kelak menjadi tumenggung di Majapahit. Dan Gagak Wirahandaka adalah kakek dari Arya Wiralodra. Karena itulah, ketika Ki Sidum mengetahui bahwa Arya Wiralodra adalah cucu dari saudara seperguruannya, ia pun menganggap Arya sebagai cucunya sendiri, sesuai kaidah kehormatan dalam persaudaraan perguruan. Maka dengan caranya sendiri yang halus dan gaib, Ki Sidum berupaya memberi petunjuk kepada sang cucu menuju sungai Cimanuk, sungai yang kelak menjadi bagian dari takdir besar Arya Wiralodra. Lontar Babat Dharma Ayu dari abad ke-15 Masehi menyebutkan, terlaranglah meragukan siapa Buyut Sidum itu. Ia adalah tokoh yang dikenal sebagai Kidang Pananjung, berasal dari Pajajaran. Sesungguhnya ia adalah tumenggung Sri Baduga, seorang yang banyak jasanya. Pada hari ketiga perjalanan mereka setelah meninggalkan tepi sungai Cipunegara, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil tiba di sebuah daerah terbuka. Pohon-pohon tumbuh jarang dan rendah, membentuk gerumbulan di sana-sini, membuat mereka dapat memandang jauh ke cakrawala. Mereka terus berharap akan melihat kemunculan kidang berbulu emas dengan mata seindah intan, seperti yang disebut dalam petunjuk gaib sebelumnya. Namun, harapan itu segera dibalik oleh kenyataan yang mengejutkan. Dari balik semak belukar yang gelap, muncul seekor harimau belang yang sangat besar, macan lodaya, raja hutan yang dikenal ganas dan tak kenal takut. Hewan itu berdiri menghalangi jalan mereka dengan sorot mata yang buas dan tubuh yang tegang siap menerkam. Ki Tinggil terkejut bukan main, dan dengan wajah pucat ia berteriak, "Raden, kemana kita harus menghindar?" Namun Arya Wiralodra tetap tenang. "Paman, akan aku tanyai dulu," sahutnya dengan mantap. Ia pun melangkah maju, menatap tajam sang macan lodaya dan berseru, "Hai Kiai, apa maksudmu menghalangi perjalanan kami?" Harimau itu menggeram hebat, lalu mencakar-cakar tanah dengan kukunya. Tanpa memberi isyarat lebih lanjut, ia menerkam Arya Wiralodra dengan sebat. Namun sang satria telah bersiaga. Dengan gerakan cepat ia menggeser ke kiri dan menendang keras ke arah lambung si loreng.
Tubuh sang macan langsung terlempar dan jatuh terguling ke balik belukar. Ki Tinggil yang telah bersenjata batang kayu langsung mengejar. Namun tanpa ia duga, dari balik belukar yang sama, muncul seekor ular besar yang dengan cepat meluncur ke arahnya. Dengan sigap, Ki Tinggil memutar kayunya dan menghantam keras kepala si ular. Ular itu terpelanting, menggelepar, dan terjerumus ke sungai besar yang tiba-tiba tampak mengalir deras di samping mereka. "Raden, dari mana datangnya sungai besar itu?" tanya Ki Tinggil dengan nafas terengah. Arya Wiralodra tak menjawab segera. Ia menatap sungai itu dengan pandangan tajam, lalu membuka sarung sang cakra udaksana, senjata pusaka warisan leluhur. Dengan ayunan mantap, cakra itu dilemparkan ke permukaan sungai. Seketika, sungai tersebut lenyap dan kembali menjadi belukar biasa. Jelas, sungai itu hanyalah ilusi gaib yang mencoba menyesatkan mereka. Baru saja Arya Wiralodra memungut kembali senjatanya, tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Ia melangkah mendekat dengan anggun, senyumnya mempesona, dan suara senandungnya menggema dalam bait pupuh sinom. "Aku masih sendiri, belum bersuami. Namaku Larawana. Bila tuanku berkenan, aku akan menuruti kehendakmu. Aku sanggup membantu dalam kekayaan dan kesaktian, asal kau bersedia menjadikanku istri." Seketika Arya Wiralodra terdiam. Ujian lain telah tiba, bukan ujian kekuatan, melainkan ujian hati dan niat. Setelah berhadapan langsung, Mojang cantik itu berkata lembut, "Aduhai sang perkasa, kujumpai tuan di tengah rimba, sedang mencari apa? Namaku seperti telah kusebutkan adalah Larawana, seorang gadis yang belum pernah bersuami. Terimalah lamaranku, jadilah suamiku, akan kupenuhi segala keinginanmu." Ki Tinggil yang merasa ada kejanggalan segera menyentuh Arya Wiralodra dan berbisik, "Raden, ingatlah, kita kini sedang berada di alam gaib." Arya Wiralodra mengangguk, "Aku sadar, Paman." Lalu menghadap Larawana, ia berkata dengan nada halus namun tegas, "Nyai Larawana, engkau benar-benar elok. Kecantikanmu membuat jantungku berdebar. Tapi aku heran, mengapa gadis secantik engkau tinggal seorang diri di hutan seperti ini? Tentang lamaranmu, maafkan aku harus menolaknya. Perjalananku masih panjang. Soal pernikahan, bagiku itu perkara nanti, jika tugas sudah tuntas." Larawana tampak kecewa. "Apa yang Tuan katakan? Kalau sudah mulia, mungkin sudah tidak tampan, tidak perkasa, bahkan mungkin sudah jadi kakek-kakek. Aku tidak mau, aku ingin sekarang." Arya Wiralodra tetap teguh. "Maaf Larawana yang cantik, jawabanku tetap seperti yang sudah kukatakan." Muka Larawana berubah merah padam. Dengan geram ia berseru, "Belum pernah kujumpai laki-laki sesombong engkau, hai Wiralodra. Akan kutangkap kalian berdua." Seraya berseru, Larawana langsung menyerang. Tangan kanannya menyambar ke arah leher, tangan kirinya menusuk ke ulu hati, sedangkan kakinya membentuk kuda-kuda. Tapi Arya Wiralodra sudah bersiaga. Ia menangkis serangan dengan kibasan tangan kiri, lalu mencoba menangkap pergelangan Larawana. Namun tangan Larawana licin seperti belut. Ia melompat mundur dan menyerang lagi. Tangan kanannya berkelebat ke arah kepala lawan. Arya Wiralodra menunduk cepat, lalu membuka kedua tangannya untuk menahan. Tapi Larawana tak tinggal diam. Ia meluncurkan kuku-kukunya ke arah perut. Arya Wiralodra menghindar dengan memiringkan tubuh, lalu secara kilat menangkap pinggang Larawana dari samping. Terkejut dengan gerakan itu, Larawana segera mengangkat kedua kakinya dan menendang dada lawan. Tapi Arya Wiralodra tetap teguh, hingga tubuh Larawana terlempar jauh ke belakang, berputar di udara, lalu mendarat ringan bak bidadari dari kayangan. Kini di tangan Larawana tergenggam sebuah busur dan anak panah berantai emas. Ia berseru lantang, "Hai Wiralodra, lihat senjata rantai ini, akan kuikat engkau kini." Busurnya dipentang dan anak panah melesat cepat.
Namun begitu menyentuh dada Arya Wiralodra, terdengar suara seperti besi beradu baja. Anak panah itu patah dan terpental. "Raden Arya, bagus dan guna sakti," ujar Larawana kali ini dengan suara lembut. "Aku sudah bertekad, bila tidak jadi sejoli, lebih baik mati. Maka meski tak bisa menangkapmu, belum tentu kau bisa mengalahkanku. Cobalah balas dengan senjatamu juga." Arya Wiralodra lalu mengambil cakra udaksana. Ki Tinggil menghampiri dan berpesan, "Raden, jangan ragu, bidik yang tepat. Perjalanan kita belum selesai." Setelah mengangguk, Arya Wiralodra memutar cakra, lalu melemparkannya, tepat mengenai Larawana, dan dalam sekejap ia lenyap. Hening menyelimuti hutan. Arya Wiralodra memejamkan mata, bukan karena takut, tetapi karena dalam hatinya masih ada rasa iba. Bagaimanapun Larawana adalah seorang wanita. Saat matanya dibuka kembali, dia terkejut. Di tempat Larawana berdiri, kini muncul seekor kidang berbulu kuning keemasan, dan mata seindah intan. "Paman, itulah Kidang Kencana," serunya gembira. "Tak salah lagi Raden, memang itulah dia," sahut Ki Tinggil menepuk perutnya kegirangan. Mereka pun segera mengejar kidang itu yang berlari ke arah timur. Perburuan memakan waktu berminggu-minggu. Ajaibnya, Kidang Kencana seperti tahu saat mereka kelelahan. Ia akan merebahkan diri dan menunggu di kejauhan. Hingga pada suatu hari yang cerah, Kidang Kencana menghilang. Namun tidak lama berselang, di hadapan mereka terbentang sebuah sungai besar yang mengalir deras dari selatan ke utara. Itulah Sungai Cimanu. Mereka memandang sungai itu dengan rasa syukur, lalu berbaring di bawah pohon kiara, dan tertidur karena hembusan angin yang menyejukkan. Dalam keadaan setengah sadar, mereka kembali mendengar senandung Ki Buyut Sidum, kini dalam pupuh sinom. Serentak mereka terbangun dan bersujud syukur. "Paman, inilah tanah yang dijanjikan itu. Betapa bahagianya aku," kata Arya Wiralodra penuh haru. "Raden, pertolongan Ki Sidum sungguh luar biasa. Paman pernah mendengar kisah dari eyangmu Gusti Sepuh Wirahandaka tentang saudara seperguruannya yang mengabdi di Pajajaran. Mungkin dia adalah Ki Sidum. Nanti Paman akan menceritakan lebih lanjut. Sekarang marilah kita cari tempat untuk menetap." Setelah menjelajahi sekitar, mereka menemukan tanah datar dan luas di sebelah barat Sungai Cimanu, yang kelak menjadi desa Sindang. Arya Wiralodra dan Ki Tinggil membuka hutan di tanah Cimanu dan membangun pondok tinggal. Pembukaan hutan menimbulkan keributan, tak hanya di dunia nyata tapi juga memancing kemarahan bangsa makhluk halus. Konflik pun terjadi antara mereka dengan Arya Wiralodra. Nyi Ratu Kidul mengutus Kala Cungkring untuk meredakan konflik ini dengan memerintahkan Raja Pulau Mas Werdinata berdamai. Dalam pertemuan, Werdinata memutuskan masuk Islam dan diangkat menjadi Sultan bangsa Jin. Beberapa waktu kemudian datanglah 7 tokoh dari Dukuh Bungko yang ingin kembali menetap. Arya menjamin keselamatan mereka. Penduduk bertambah dan pemerintahan lokal dibentuk dengan Ki Tinggil sebagai lurah. Arya kemudian menghadap Prabu Cakraningrat di Galuh Nagari dan diangkat menjadi Adipati Cimanu bergelar Arya Indrawijaya. Setelah resmi menjadi penguasa, Arya pergi ke Demak dan Bagelen, menitipkan kepemimpinan kepada Ki Tinggil. Sementara itu, banyak pendatang berdatangan, termasuk seorang wanita cantik dan ahli silat bernama Endang Dharma, yang membuka ladang dan perguruan silat, mengundang kekaguman Ki Tinggil. Suatu hari, sebuah kapal dari kerajaan Palembang merapat, menandakan datangnya tamu agung, Pangeran Guru Arya Dila yang hendak bertemu dengan pemimpin dusun. Setelah pernyataan tegas bahwa para petinggi dusun hanya akan turun tangan jika terjadi kerusuhan atau warga terancam, situasi mulai memanas. Ki Lurah Tinggil tengah mengadakan pertemuan dengan para bahu suku. Namun di saat yang sama, Pangeran Guru Arya Dila, yang juga dikenal sebagai Sultan Sepuh dari Palembang, memimpin pasukan besar menuju Wisma Nyi Endang Dharma. Pasukan itu terdiri dari 24 pendekar utama, bersenjata belati ganda, dan 50 prajurit lengkap dengan tombak, pedang, dan tameng, menandakan niat yang tidak bisa dianggap sepele.
Murid-murid perguruan Nyi Endang yang menyadari kedatangan tamu tak diundang tersebut segera bergerak secara tersembunyi untuk menjaga keselamatan sang guru. Sesampainya di Wisma, Arya Dila yang terpana oleh kecantikan Nyi Endang langsung melontarkan komentar yang ambigu dan agak merendahkan, membuat suasana menjadi tegang. Ketika ditanya maksud dan asal-usulnya, barulah ia memperkenalkan diri sebagai guru dari Palembang dan menjelaskan bahwa ia datang karena mendapat laporan bahwa murid-murid Nyi Endang menggunakan jurus silat yang mirip dengan ajarannya, yang mana itu sebuah pelanggaran besar menurutnya. Ia kemudian melontarkan 5 pertanyaan tajam kepada Nyi Endang, mempertanyakan mengapa ia mengajarkan silat rahasia kepada rakyat biasa, siapa gurunya dan apakah dia diizinkan, apa tujuan sebenarnya dari ajaran itu, siapa yang menjadi target atau lawannya, siapa 2 orang tua misterius di belakang Nyi Endang. Nyi Endang dalam posisi sulit menjawab dengan tenang bahwa ia tak bisa menjawab karena telah bersumpah hanya akan menjelaskannya kepada Adipati Arya Wiralodra, pemimpin wilayah tersebut. Jawaban itu membuat Arya Dila marah besar. Ia menghina Nyi Endang dengan sebutan merendahkan, menyamakan dirinya dengan perempuan penggoda yang hanya mengandalkan kecantikan untuk mengelabui orang. Meski darahnya mendidih, Nyi Endang tetap menjaga wibawanya. Ia membalas dengan sindiran tajam terhadap kurangnya sopan santun Arya Dila, dan dengan tegas memintanya meninggalkan tempatnya demi menghindari kekacauan, sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Lurah Tinggil. Ketegangan mencapai puncaknya saat Arya Dila dalam amarahnya berteriak memerintahkan Nyi Endang Dharma untuk diam dan memberi isyarat pada salah satu muridnya Wisanggeni untuk menangkapnya. Namun Nyi Endang yang gesit berhasil meloloskan diri dan melompat keluar wisma, menyambut tantangan itu dengan pekik. Para tamuku yang ingin dijamu ujung rayang, majulah. Murid-murid Arya Dila pun mengepung, namun siasat Nyi Endang tak kalah cerdas. Dari berbagai penjuru, para murid dan pengikutnya yang telah bersiaga muncul dan membuyarkan pengepungan. Barisan musuh pun mundur rapi, membentuk formasi perang. Sadar akan kekuatan lawan dan demi menghindari korban sia-sia di pihaknya, Nyi Endang membuat keputusan bijak. Pertarungan hanya akan dilakukan oleh dirinya, Kitana, dan Ninitani, 2 pendekar senior di pihaknya. Murid-murid lainnya diminta untuk tidak ikut campur. Momen menjadi tegang saat 5 murid utama Arya Dila, Wisanggeni, Brahma Kendali, Bratakusuma, Kramadenta, dan Sumalaga maju bersama menyerang langsung Nyi Endang. Kitana dan Ninitani tetap siaga, tapi tidak langsung membantu. Nyi Endang awalnya mencoba merebut pedang Brahma Kendali, namun gagal. Ia terdesak oleh serangan simultan dari 4 arah. Dalam kondisi terdesak, dia mengayunkan selendangnya dan berhasil melilit tangan Wisanggeni, memancing reaksi dari yang lain dan membuat mereka menarik mundur senjata, sebuah manuver yang menunjukkan kelihayannya. Namun situasi kembali memburuk ketika kelima murid Arya Dila melemparkan belati secara serempak. Meskipun Nyi Endang mengelak dan menangkis beberapa, satu belati mengenai pinggangnya, melukai dan merobek bajunya, sebuah kehinaan besar bagi pendekar wanita. Melihat itu, Kitana dan Ninitani akhirnya bertindak, membentuk formasi segitiga tempur. Nyi Endang yang tersinggung dan murka karena luka serta penghinaan itu, langsung menggetarkan patromnya. Dalam beberapa gebrakan saja, Brahma Kendali roboh dan tewas, menjadi korban pertama dari serangan balasan mematikan Nyi Endang. Tewasnya Brahma Kendali menyulut amarah yang tak tertahankan di kalangan murid-murid Arya Dila. 10 orang lainnya segera maju, membanjiri arena pertempuran. Tapi Nyi Endang Dharma kini tidak lagi menahan kekuatannya. Gerakannya seperti bayangan, menyambar, menendang, dan menangkis dari segala arah. Ibarat kilat menyambar dalam badai. Dalam waktu singkat, tubuh-tubuh berguguran satu demi satu. Bahkan dalam kelompok, murid-murid Arya Dila tewas di tangannya. Kitana dan Ninitani tetap pada tugasnya, melindungi bukan membunuh. Gerakan Ninitani melindungi Nyi Endang begitu cepat dan anggun, hingga terlihat seperti Nyi Pohaci berpayung emas. Sementara Kitana menggunakan ilmu silat Pajajaran secara penuh, membuat Ki Tinggil semakin yakin akan asal-usul mereka. Sementara Nyi Endang terus bergerak laksana angin badai, kematian terus bertambah.
Nama-nama seperti Ahmad, Husain, Rahmat, Ngali hingga Wisanggeni semuanya gugur dalam pertarungan itu. Total 24 murid utama Aryadila tewas. Pangeran Guru Aryadila dalam duka dan kemarahannya akhirnya menghentikan pertarungannya dan memerintahkan untuk mundur. Nyi Endang menahan diri tetap dalam siaga. Dengan anggun dan tegas dia menyimpan kembali patremnya ke Gulung Rambut. Berdiri di tengah medan berdarah, tanpa sepatah kata, dia mundur ke dalam wisma, sementara murid-muridnya membentuk pagar penjagaan. Pangeran Guru hanya bisa menunduk, memimpin doa bagi murid-muridnya yang gugur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, lirihnya. Sore itu juga seluruh jasad dikuburkan dengan khidmat, tapi dalam hati sang pangeran dendam telah membara. Keesokan paginya, begitu matahari menampakkan diri, Pangeran Guru Aryadila telah berdiri di depan wisma Nyi Endang. Tekadnya bulat, hari ini salah satu dari mereka harus mati. Nyi Endang yang menyadari kedatangan itu dari dalam memohon, "Dengan setulus hati hamba mohon agar pangeran meninggalkan kami." Namun sang pangeran menjawab dengan getir, penuh luka dan tekad, "Jika engkau tidak mati, akulah yang akan mati. Tapi untuk keduanya hidup, itu mustahil. Endang Dharma, keluarlah." Dan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Nyi Endang Dharma melesat, menyongsong tantangan itu. Maka pecahlah duel mahadahsyat perang tanding yang seperti kisah dalam perwayangan. Serangan Pangeran Guru mengalir deras, pukulan kilat, tendangan beruntun, serangan berlapis dari 4 arah. Namun Nyi Endang pun tak tinggal diam. Ia menghindar, melompat, melesat di udara lalu mengayunkan warayangnya. Kain sutra yang menjadi senjata pamungkas mampu membelah udara dan memercikkan api ketika beradu dengan pedang. Pangeran Guru mencabut pedangnya, menampilkan jurus tiada kulit melainkan isi, warisan pedang Majapahit yang mematikan dan elegan. Namun Nyi Endang membalas dengan teknik tinggi, membuat urayangnya seperti berubah menjadi bilah baja tipis. Benturan senjata menggema, bunga api memerci, daun-daun luruh oleh deburan angin pertarungan. Suara letupan dan deru pedang mengisi udara sepanjang hari. Rakyat berbondong-bondong menyaksikan pertarungan legendaris itu yang berlangsung dari fajar hingga senja, hari demi hari. Seperti tercatat dalam Babad Dermayu, dilukiskan dalam tembang Macapat Pupuh Sinom. Nyi Endang Dharma menyadari kekuatan dan kelemahan lawan, memilih bertahan dan menghemat tenaganya. Sementara itu, Pangeran Guru Aryadila, walau hebat dan agung, adalah seorang tua. Napasnya mulai pendek, serangannya mulai goyah. Hari demi hari berlalu seperti matahari yang selalu pulang ke barat. Dan pada suatu hari yang tenang, gerakan Pangeran Guru mulai tak terarah. Tiba-tiba ia berhenti, berdiri tegak seperti obor yang kehabisan minyak. Dalam posisi berdiri itulah Pangeran Guru wafat. Nyi Endang melangkah mundur, menghormati tanpa kata. Sementara itu, Ki Tinggil segera datang dan memeluk jenazah Pangeran Guru sambil berbisik lirih penuh haru, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sisa murid Pangeran Guru kini tanpa pemimpin, diam-diam membantu Ki Tinggil menurunkan jenazah, membaringkannya dengan layak. Semua yang hadir duduk diam, termasuk barisan prajurit Palembang. Maka berdirilah Ki Tinggil dan menyampaikan 2 pilihan. Yang pertama, melanjutkan perjalanan ke Demak dan menerima kemungkinan hukuman berat karena gagal membela pangeran mereka sampai akhir. Yang kedua, menjadi bagian dari Cimanu, membaur sebagai rakyat biasa, diterima sebagai petani, nelayan, atau bahkan prajurit nagari. Tak ada satupun yang berdiri untuk memilih kembali ke Demak. Maka jenazah Pangeran Guru pun dimakamkan bersama para muridnya di belakang Masjid Dermayu, dikenal sebagai pemakaman Pangeran Selawi, simbol 25 nyawa bangsawan yang gugur dalam satu peristiwa. Ki Tinggil yang diliputi duka lalu mengumumkan perubahan tata pemerintahan. Dirinya menjadi Demang Cimanu, dan keenam bahu suku, Pulaha, Bayantaka, Jayantaka, Surantaka, Sanasara, dan Pusapita kini resmi menyandang jabatan lurah. Kepada Pulaha diserahkan amanat menjadi Demang sementara saat Ki Tinggil harus pergi melaporkan semua ini ke atasannya.
Pada akhir tahun 1517 Masehi, Arya Wiralodra melakukan perjalanan ke Demak, tempat Sultan Raden Fatah menantinya. Ia membawa laporan resmi mengenai berdirinya Kadipaten Praja Cimano, pembangkangan Pangeran Guru, dan semua kejadian besar yang telah terjadi. Sultan memuji keberhasilan Arya Wiralodra membangun dan menstabilkan wilayah baru itu, dan memberinya petunjuk penting bagaimana menjalin komunikasi rahasia antara Demak dan Cimano. Namun sang Sultan menyampaikan kabar lain. Demak telah menghadapi pemberontakan besar. 5 kadipaten, Banyu Biru, Pamikit, Karangjati, Banyu Urip, dan Karanganyar bangkit melawan Demak. Tapi itu bukan tugas Wira, melainkan ayahnya. Sultan Raden Fatah ingin Arya Wiralodra fokus pada pembangunan Cimano. Setelah tugasnya di Demak selesai, Arya Wiralodra melanjutkan perjalanan ke Bagelen, tempat keluarganya tinggal. Ia disambut dengan isak haru, namun waktu tidak memberi jeda bagi istirahat. Bagelen menghadapi badai pemberontakan, dan Arya Wiralodra segera ditugaskan untuk menghadapi krisis tersebut. Catatan sejarah dari Lontar Babat Darmayu menggambarkan suasana itu dalam bait-bait Macapat antara pujian dan kecemasan. Tercatat bahwa Arya Wiralodra adalah pemimpin muda yang penuh kebijaksanaan, dan kini dia memikul tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya atas Cimano, tetapi juga terhadap terhadap tanah leluhurnya di Bagelen. Arya Wiralodra bersama saudara-saudaranya Raden Wangsanagara, Raden Tanujaya, dan Raden Tanujiwa membantu pasukan Demak memadamkan pemberontakan. Setelah tugas selesai, Arya hendak kembali ke Praja Cimano, namun didatangi oleh Ki Tinggil yang membawa kabar dari Cimano. Ki Tinggil menceritakan tentang kedatangan seorang wanita cantik dan sakti bernama Nyi Endang Dharma yang tinggal di Dukuh Cimano. Ia dikenal karena kebaikan hati, kepedulian terhadap rakyat, serta keahlian bela dirinya. Ia bahkan membuka perguruan silat tanpa bayaran. Namun kedamaian itu terusik oleh kedatangan Pangeran Guru Aryadila dari Palembang, yang berujung pada kerusuhan dan kematian pangeran beserta para pengikutnya. Hal ini membuat Adipati Singalodra memerintahkan Arya Wiralodra untuk menangkap Nyi Endang Dharma dan membawa ke Demak. Setibanya di Cimano, Arya Wiralodra akhirnya bertemu dengan Nyi Endang dan merasa terpesona. Ia meminta penjelasan tentang insiden kematian Pangeran Guru, dan Nyi Endang menjelaskan dengan jujur, didukung oleh saksi Ki Tinggil dan Ki Pulaha. Untuk menguji kemampuan Nyi Endang, Arya Wiralodra mengusulkan sayembara melawan dua saudaranya. Dalam pertarungan itu, Nyi Endang berhasil mengalahkan Raden Tanujaya dan Raden Tanujiwa dengan mudah tanpa melukai mereka secara serius. Akhirnya, Arya Wiralodra sendiri ingin menantang Nyi Endang di alun-alun keesokan harinya, bukan sebagai bentuk permusuhan, tapi karena rasa kagum dan ketertarikan. Namun, Nyi Endang merasa bingung karena hatinya sudah terpaut pada Arya Wiralodra sejak pandangan pertama. Konflik batin ini mengisi akhir cerita, memperlihatkan benih cinta di tengah ketegangan. Ki Tinggil menyadari gelagat antara Nyi Endang Dharma dan Arya Wiralodra, meski tak berkata langsung. Ia menjemput Nyi Endang untuk bersiap menghadapi pertarungan besar esok hari. Penduduk berkumpul di alun-alun menyaksikan dua pendekar hebat akan berduel. Pagi itu, Nyi Endang gelisah. Ia bertanya kepada dua pengasuhnya, Kitana dan Nini Tani, bagaimana mengalahkan Arya Wiralodra tanpa melukainya. Kitana menjelaskan bahwa Arya adalah pendekar kuat yang menguasai ilmu tinggi Triwikarma, dan menyarankan Nyi Endang untuk bertarung sepenuh hati. Di gelanggang, Nyi Endang memulai pertarungan dengan jurus silat warisan Pajajaran. Ia menggunakan selendangnya yakni Rayang untuk menyerang, dan sempat melilit tubuh Arya. Tapi sang pendekar mampu melepaskan diri. Mereka bertarung sengit hingga akhirnya Nyi Endang meluncurkan senjata rahasia Rencong Pusaka Walisanga ke arah Arya. Arya menangkisnya dengan keris pusakanya. Ledakan energi dahsyat membuat penonton terpental, dan kedua pendekar hilang dari pandangan. Ternyata mereka duduk berdampingan berbincang akrab. Nyi Endang menggoda Arya untuk adu cepat, lalu melesat pergi. Arya pun menyusulnya. Mereka menghilang dari keramaian, berlari bersama hingga tiba di ujung jaya.
Di sana, Nyi Endang ingin berwudu, tapi tak ada air. Arya meninju tebing dan muncullah mata air jernih yang jadi kolam. Mereka sholat bersama. Nyi Endang menabur bibit ikan dan bunga ke kolam, yang kelak dikenal sebagai kolam keramat Ujung Jaya. Saat Arya lengah, Nyi Endang menghilang. Ia melanjutkan pelariannya ke selatan, meninggalkan jejak sejarah. Arya mengejarnya, menyusuri hutan dan bukit yang kemudian dinamai berdasarkan peristiwa yang dialaminya, Pasir Anjing, Pasir Maung, dan Tarung Jambu. Hingga akhirnya jejak Nyi Endang berhenti di sebuah bukit, yang kini disebutnya Lindung. Arya Wiraludra dan Nyi Endang Dharma mencari tempat tenang dan memilih Bukit Marongge. Di sana, Arya menyatakan lamaran kepada Nyi Endang. Dengan hati berdebar, Nyi Endang menerimanya. Mereka sepakat menikah diam-diam di Pageden, disaksikan dalam Wirasetro. Setelah lamaran, Nyi Endang mengungkapkan jati dirinya. Ia adalah Gandasari dari Pasai, murid Sunan Gunung Jati, dan ditugaskan untuk mencuri pusaka sakral Galuh bernama Sarpa Kandaga, agar kekuatan spiritual kerajaan Galuh melemah. Arya Wiraludra ternyata juga agen rahasia Sultan Demak, bertugas di Praja Cimanuk. Karena posisinya terlalu dikenal di Galuh, ia menyarankan Nyi Endang menyamar lewat sayembara mencari jodoh. Mereka pun menikah tanpa pesta. Setelah itu, Nyi Endang melanjutkan misinya meninggalkan suaminya untuk menyelenggarakan sayembara di Caruban. Arya memberitahu para pengasuh Nyi Endang agar merahasiakan pernikahan mereka. Sementara itu, Adipati Kuningan, Arya Kamuning, menyerang Galuh lebih awal karena tak sabar menanti keberhasilan misi Gandasari. Serangan ini gagal dan memicu kesiagaan penuh Galuh. Situasi ini memaksa misi Gandasari dipercepat. Ia menempuh jalur rahasia ke Caruban, menandai jalur untuk bertemu Ki Tana dan Nini Tani. Lalu, bersama Ki Selapandan menyelenggarakan sayembara Pibu mencari jodoh. Banyak pendekar datang, tapi hanya satu yang mampu menandingi Gandasari, yakni seorang pemuda dari Siam, murid Sunan Gunung Jati bernama Jakasoka. Sayembara untuk memilih pendamping Nyimas Ratna Gandasari digelar di Panguragan. Jakasoka memenangkan pertarungan melawan Nyimas, meskipun sebenarnya Nyimas sengaja mengalah agar bisa meloloskan diri. Arya Wiraludra, suaminya, menyamar sebagai penonton dan membantu pelariannya. Jakasoka mengejar tapi terhalang, lalu mengikuti Nyimas ke Pakungwati. Di sana, Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa sayembara hanyalah cara untuk mencari pendamping dalam misi mencuri pusaka Sarpa Kandaga dari Galuh Nagari demi mencegah peperangan besar. Jakasoka setuju menerima tugas tersebut dan diberi amanah untuk bekerja sama dengan Nyimas Ratna Gandasari. Ki Tana dan Nini Tani, pengasuh Nyimas, juga dilibatkan kembali dalam misi ini. Mereka semua segera bersiap berangkat ke Praja Cimanuk untuk melanjutkan tugas negara. Nyimas Ratna Gandasari alias Nyi Endang Dharma tiba di Kadipaten Cimanuk bersama Ki Tana, Nini Tani, dan Jakasoka. Ia disambut dengan bendera hijau kuning bertuliskan "Selamat datang di Dharma Ayu Nagari", nama baru yang diberikan suaminya, Arya Wiraludra, sebagai penghormatan padanya. Setelah melepas rindu singkat, Nyi Endang membentuk pasukan khusus berisi 24 pendekar. Ia lalu menyamar sebagai permaisuri resmi Arya Indrawijaya untuk menyusup ke Galuh Nagari, membawa pasukan kecil ke Sadomas. Di Galuh, ia berhasil menghadap Prabu Cakraningrat dan mengelabui istana. Malam harinya, ia mencuri pusaka Sarpa Kandaga dari dalam istana Galuh, lalu melarikan diri bersama Jakasoka dan pasukannya. Sebelum pergi, ia mengungkapkan jati dirinya sebagai Gandasari, murid Sunan Gunung Jati, dan menyampaikan pesan perlawanan ke Galuh. Setibanya di Caruban, pusaka Sarpa Kandaga diserahkan ke Sunan Gunung Jati. Setelah itu, Gandasari dan pasukannya kembali ke Dharma Ayu, bersiap untuk peperangan besar. Pasukan Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat dan Arya Kiban bertahan di Bukit Girinata. Namun, hilangnya pusaka Sarpa Kandaga membuat moral pasukan runtuh. Ketika pasukan gabungan Caruban Demak yang dipimpin Walang Sungsang dan Arya Kamuning menyerang dengan meriam, Galuh porak-poranda.
Dalam kekacauan, muncul seorang petani tua misterius yang menghancurkan meriam Demak seorang diri. Setelah itu, ia mendaki Girinata dan memberi aba-aba pergerakan strategis lewat sinyal bendera, membuka harapan baru di tengah kehancuran. Setelah kekalahan pasukan Galuh di lembah Girinata, seorang petani tua yang sebenarnya tokoh misterius menutup jalur masuk pasukan Caruban atau Demak dengan meruntuhkan tebing. Di tengah kekacauan, ia menyusup ke istana Sadomas, memperingatkan permaisuri dan membantu pelarian keluarga istana lewat jembatan rahasia sebelum menghancurkannya dan menghilang. Pasukan Nyimas Ratna Gandasari tiba tak lama setelah itu bersama Arya Kamuning melalui strategi dan kepiawaiannya. Nyimas membantu menyeberangkan pasukan melintasi sungai. Ia menyadari bahwa tugas penyelamatan telah dilakukan si petani tua dan menahan diri dari konflik dengan Arya Kamuning. Sementara itu, Istana Galuh telah dijarah oleh pasukan gabungan Caruban Demak. Ki Kuwu membagi harta rampasan perang dan perempuan sebagai hadiah kepada pasukannya. Namun masyarakat tetap mengenang Nyimas Ratna Gandasari alias Nyi Endang Dharma, istri Arya Wiralodra sebagai pahlawan sejati. Pada pesta kemenangan, ia diberi gelar Nyimas Ratna Gumilang atau Ratu Saketi Utama. Tapi firasat Arya Wiralodra tentang ancaman dari timur segera terbukti benar. Pasukan Arya Kamuning datang menuduhnya sebagai pembelot dan mencuri harta. Arya Wiralodra membela diri dengan tenang dan membuktikan bahwa semua tuduhan tidak berdasar. Saat akan dihukum mati, Kitana dan Ninitani, pendekar Pajajaran, muncul dan menyelamatkan Arya Wiralodra dari eksekusi. Konflik antara nilai kehormatan, aturan perang, dan keluhuran budi Sunan Gunung Jati menjadi pusat ketegangan narasi ini. Arya Kamuning menyerang Arya Wiralodra, tapi justru kalah telak dan jatuh tertelungkup. Di Pasara yang ingin membantu, dilumpuhkan oleh tendangan Nyimas Ratna Gandasari. Saat Arya Kamuning memerintahkan pasukan menyerbu, Gandasari menghentikannya dengan menyebut dirinya murid Sunan Gunung Jati dan melarang prajurit masuk demi menyelamatkan Arya Kamuning. Para prajurit pun mematuhinya. Dalam keadaan terluka, Arya Kamuning memberi aba-aba untuk menyerbu Praja Cimanuk secara diam-diam. Tapi Gandasari, Kitana, dan Ninitani ditahan Arya Wiralodra agar tidak mengejar dulu. Pasukan dibiarkan menyeberangi Sungai Kamal terlebih dahulu. Pasukan Kuningan yang mengikuti Arya Kamuning justru tersesat karena pengaruh jimat Oyot Mingmang. Mereka mengira sudah sampai di Indramayu, padahal berada di Cirebon. Hal ini menyebabkan kebingungan besar dan tawa dari pihak Wiralodra. Arya Wiralodra membebaskan Arya Kamuning dan bahkan membantu menyembuhkan lukanya. Namun Gandasari kemudian kabur ke arah Cimanuk, diikuti oleh Arya Kamuning. Arya Wiralodra menyampaikan kejadian ini kepada Sultan Caruban yang mengakui ketidakdewasaan Arya Kamuning dan melepaskan Gandasari dari tugasnya sebagai garwa untuk membantu pembangunan dan dakwah Islam. Arya Wiralodra menyebut bahwa tugas barunya dari Sultan Trenggono adalah memperluas dermaga Cimanuk untuk kepentingan Angkatan Laut. Dia juga menceritakan upayanya menyingkirkan patih non-muslim Arya Danujaya dengan diplomasi halus demi menjaga dominasi pemerintahan Islam di Praja Cimanuk. Serat Babat Dermayu dan tulisan Tommy Pires mencatat dominasi Islam di wilayah Cimanuk sejak awal abad ke-16. Meski sempat dipimpin oleh pejabat non-muslim, hukum Islam sudah mulai ditegakkan sejak wilayah ini masih bernama Dukuh Cimanuk. Pada tahun 1525, setelah pernikahan Arya Wiralodra dengan Nyi Endang Dharma alias Nyimas Ratna Gandasari, sang adipati menjadikan Bungkol, tempat di mana Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah pernah berdakwah pada 1471 sebagai pusat pengembangan agama Islam untuk wilayah timur Sungai Cimanuk. Arya Wiralodra dan Nyimas Ratna Gandasari secara aktif mengawasi pembangunan masjid dan madrasah di wilayah tersebut, terutama di sebelah barat Sungai Cimanuk.
Di madrasah-madrasah Dharma Ayu Nagari, selain mempelajari agama, para santri juga diwajibkan untuk belajar bela diri guna menjaga kesiapsiagaan untuk bela negara. Pelatih-pelatih silat berasal dari pendekar-pendekar alumni perguruan silat Nyi Endang Dharma yang sebelumnya merupakan pelarian dari Jayakarta alias Sunda Kalapa, seperti Tumenggung Nitinagara. Setelah Nyimas Ratnagandasari bebas dari tugasnya sebagai murid Sunan Gunung Jati, ia membantu Sang Adipati Arya Wiralodra dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang perdagangan. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah perluasan pelabuhan untuk meningkatkan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Pelabuhan ini yang kini berada di kawasan yang dikenal dengan nama Pagirikan, Pabean, dan Pasekan, menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai menghubungkan Dharma Ayu dengan mancanegara. Dengan langkah-langkah ini, Arya Wiralodra dan Nyimas Ratnagandasari berusaha menciptakan kesejahteraan melalui pengembangan agama, pendidikan, dan perdagangan yang berkembang pesat. Hasil pertanian yang dibawa oleh Nyi Endang Dharma dari bibit unggul sangat diminati oleh pembeli dari luar Dharma Ayu dan mancanegara, seperti lada, padi, kacang tanah, sayur mayur, mangga, pisang sale, sagu, minyak kelapa, gula, garam, serta produk lainnya seperti dendeng, telur asin, ayam, itik, dan kalkun. Komoditas seperti keranjang rotan dan kayu atau balok papan menjadi yang paling menguntungkan. Sebaliknya, Dharma Ayu banyak mengimpor barang seperti pakaian, porselen, keramik Cina, dan batangan besi dari mancanegara. Namun, ketika kemakmuran Dharma Ayu mulai stabil, datanglah musuh yang dipimpin Pangeran Nitinagara dari Jayakarta. Setelah beberapa insiden, pertempuran meletus antara pasukan Dharma Ayu dan musuh. Setelah serangan sengit, Pangeran Nitinagara dan pengikutnya akhirnya menyerang, dan harta benda mereka menjadi milik Dharma Ayu. Arya Wiralodra bersama dengan Ki Tinggil dan Ki Pulaha berhasil menangkap Pangeran Nitinagara dan menghadapkannya ke pendopo. Meskipun Pangeran Wadu Aji bertempur melawan Arya Wiralodra, ia akhirnya berhasil lolos. Setelah para pemimpin musuh tidak terlihat di medan perang, pasukan Nitinagara menyerah. Pangeran Nitinagara kemudian diambil kebijakan untuk mengirim upeti kepada Dharma Ayu, dan para prajuritnya dibebaskan. Sang Adipati Arya Wiralodra memberikan keputusan bijaksana, mengurangi hukuman kepada Pangeran Nitinagara, dan dia mengasingkan diri ke tempat yang lebih damai. Kisah perjuangan Nyimas Ratnagandasari alias Nyi Endang Dharma dalam mempertahankan agama dan kesejahteraan rakyat diingat dan dihargai, dengan pujian dan ramalan yang terus dikenang dalam bentuk seni dan sastra, serta disampaikan melalui berbagai bentuk pertunjukan hingga 5 abad kemudian. Pada usia lanjut, Nyimas Ratnagandasari alias Nyi Endang Dharma wafat dan dimakamkan di pemakaman dalam Setana Bojong, Indramayu. Namun banyak masyarakat Cirebon yang meyakini bahwa ia dimakamkan di Pangurangan, Arjawinangun, Cirebon, tempat di mana sayembara ibu mencari jodoh dilaksanakan, dan di mana Nyimas Ratnagandasari pernah berkholwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang sangat ampuh untuk menghancurkan musuh yang dikenal dengan nama Lemah Panguragan. Menurut kepercayaan, tanah ini bisa digunakan untuk mengatasi kejahatan dengan mengandalkan tanah dari desa Lemah Tamba, tempat di mana Ramagelung alias Jagasoka melakukan hal serupa. Desa Lemah Tamba terletak di dekat desa Panguragan. Tahun wafatnya Nyimas Ratnagandasari dan suaminya Arya Wiralodra tidak tercatat dalam sejarah. Serat Babat Dermayu hanya menyebutkan dalam pupuh dendeng gula mengenai kepergian mereka. Ramalan yang disampaikan oleh Adipati Arya Wiralodra mengenai masa depan Dharma Ayu Nagari mengungkapkan gambaran sebuah masa depan yang penuh kesulitan, penderitaan, dan kerusakan, tetapi pada akhirnya Dharma Ayu Nagari akan mengalami kebangkitan dan kemakmuran yang kembali pulih. Ramalan tersebut menggambarkan situasi yang penuh tantangan, namun tetap ada harapan untuk masa depan yang penuh kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyat.